Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu BKPSDM dan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebagai stakeholder ASN Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah sebagai pimpinan di SMP Negeri 1 Palimanan, dan yang terhormat jajaran Wakasek di SMP Negeri 1 Palimanan. Perkenalkan, nama saya Alfian Habibi Nurullah. Saya di sini mengampu sebagai guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK atau Penjas. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Palimanan dengan NIP 1995 09 13 2022 211001. Izinkan dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang rencana aksi perubahan yang saya buat atau saya kerjakan. Pertama-tama kita berbicara latar belakang dulu. Latar belakangnya adalah untuk mengorientasikan ASN di Kabupaten Cirebon ini lebih baik lagi, lebih maju lagi, sehingga outputnya siswa dapat lebih bermutu. Itu yang terpenting. ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Guru pendidik profesional bertugas mendidik, membimbing, mengajar, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi perkembangan peserta didik. Adapun maksud dan tujuan dengan diadakannya orientasi ASN P3K ini adalah yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai dasar, peran dan kedudukan ASN dalam NKRI serta mengaktualisasinya dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, yang seperti tadi saya jelaskan. Kemudian tujuannya adalah guru P3K mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki menjadi P3K berakhlak sehingga tercapai kinerja selaras visi misi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, di mana masa kegiatan orientasi ini berlangsung dari tanggal 13 sampai 30 November 2023 dengan metode blended learning yang dikerjakan secara sinkronus melalui Google Meet dan asinkronus melalui Google Classroom. Tempat tersendiri adalah unit kerja saya SMP Negeri 1 Palimanan. Visi misi Kabupaten Cirebon. Adapun visi misi Kabupaten Cirebon saya bacakan. Visinya adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Misinya juga Kabupaten Cirebon berbudaya, Kabupaten Cirebon sejahtera, Kabupaten Cirebon agamis, Kabupaten Cirebon maju, dan Kabupaten Cirebon aman. Kemudian visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Visinya ialah terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif. Adapun misinya adalah meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik, meningkatkan ketersediaan layanan pendidik tenaga kependidikan yang berkompeten, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan tata kelola layanan pendidikan. Pertama-tama saya paparkan dulu mungkin adalah tantangan dalam pendidikan di era sekarang. Tantangan dalam pendidikan di era sekarang
masih menghadapi berbagai tantangan khususnya di Indonesia, secara umum di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Seperti kualitas pendidikan yang rendah, akses terbatas untuk pendidikan berkualitas, kurangnya fasilitas pendidikan atau sarana prasarana dalam hal ini, dan masih banyak lagi. Kualitas guru salah satu yang bisa kita benahi adalah dengan diadakannya orientasi ASN di lingkungan Kabupaten Cirebon ini, agar kualitas guru kita semakin tercapai, kualitasnya meningkat. Salah satu tantangan utama dalam proses pendidikan adalah kualitas guru yang tidak merata. Guru harus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan pengembangan secara terus-menerus, berkala, dan holistik, agar dapat memberikan pelajaran yang berkualitas kepada siswa. Selain itu, guru juga harus mampu mengadaptasi teknologi dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa yang semakin beragam. Apalagi di era modern saat ini, perkembangan teknologi sangat cepat. Kemudian yang kedua adalah sarana dan prasarananya. Kurangnya sarana dan prasarana juga menjadi tantangan dalam pendidikan di Indonesia. Guru harus berperan aktif dalam memperjuangkan sarana prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Selain itu juga guru harus mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia agar dapat memberikan pengajaran yang efektif dan efisien. Dan mungkin yang terakhir adalah bisa dengan adaptabel atau adaptasi dengan apa yang ada dalam sarana prasarana tersebut. Kemudian ada di Kabupaten Cirebon sendiri masih ada kesenjangan antara wilayah yang mungkin bisa disebut perkotaan dan pedesaan, di mana perkotaan sarana prasarananya memadai dan yang di pedesaan sarana prasarananya belum memadai, ataupun yang di perkotaan SDM-nya mungkin lebih unggul daripada yang di pedesaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, guru juga harus memiliki kesadaran untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh siswa terlepas dari latar belakang atau lokasi geografis mereka. Guru juga harus mampu mengadaptasi kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai agar kebutuhan di pedesaan dan di perkotaan kan berbeda. Kemudian selanjutnya adalah yang penting, kita itu menetapkan tujuan pembelajaran, di mana yang sedang saya buat ini adalah pertama membuat rencana aksi, kedua mengidentifikasi masalah atau hambatan yang akan kita hadapi, kemudian yang ketiga adalah penetapan tujuan perubahannya. Mau diapain nih tujuan perubahannya? Rencana aksi adalah langkah pertama yang kita buat. Kita harus membuat rencana aksi yang jelas dan terukur agar mencapai tujuan tersebut untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta tindakan konkretnya yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Mengidentifikasi hambatan juga, kita ada faktor eksternal dan internalnya yang harus diatasi dengan strategi yang tepat. Kemudian penetapan tujuan pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, kita tujuannya harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Nanti akan sedikit saya jelaskan. Penetapan tujuan perubahan itu, yang pertama tadi saya sebutkan adalah spesifik. Spesifik itu tujuannya harus jelas dan spesifik, dapat diukur kemajuan yang dapat dicapai. Contoh dalam pelajaran pendidikan jasmani, siswa dapat meningkat kemampuannya dalam pembelajaran spesifik atletik lari jarak pendek misalnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terukur. Tujuannya dapat diukur dengan jelas agar kita tahu kita bisa mencapai tujuan tersebut atau belum. Contohnya, meningkatkan kecepatan lari jarak pendek siswa di jarak 100 meter yang tadinya bisa ditempuh secara
misalnya 15 detik, itu kalau siswa tersebut berubah hasilnya dengan 10 detik, itu berarti ada kemajuan. Selanjutnya dapat dicapai. Tujuannya harus realistis dan dapat dicapai oleh siswa tersebut sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia, sesuai dengan sumber dayanya, entah itu SDM atau SDA. Kemudian relevan. Tujuannya harus relevan dengan tugas dan tanggung jawab guru ASN. Contohnya meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa dengan standar kurikulum yang berlaku saat ini. Kemudian yang ketiga adalah berbatas waktu. Ada waktu yang harus ditentukan. Contohnya meningkatkan kebugaran jasmani siswa dalam 1 semester atau 1 tahun dan lain sebagainya. Selanjutnya kita bisa meningkatkan strategi peningkatan mutu pembelajaran. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran dalam rencana aksi perubahan guru, terdapat beberapa strategi yang dapat kita lakukan. Antara lain, yang pertama menggunakan metode yang inovatif dalam pembelajaran, yang interaktif agar siswa dapat tertarik dan lebih aktif lagi untuk terlibat dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar melalui pelatihan dan pengembangan diri secara berkala. Itu salah satunya dengan orientasi ASN yang sedang kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pembelajaran agar siswa dapat mencapai pembelajaran dengan optimal. Kita menggunakan teknologi juga, di mana teknologi berkembang sangat pesat sekarang akhir-akhir ini. Selanjutnya kita bisa meningkatkan kualitas penilaian dengan berbagai cara. Yang pertama, menggunakan kriteria yang jelas dan objektif. Guru harus menetapkan kriteria penilaian yang jelas dan objektif sehingga dapat memberikan penilaian yang akurat dan adil terhadap kinerja siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, kita bisa menggunakan berbagai metode penilaian seperti tes tulis, presentasi, proyek, observasi, dan lain sebagainya. Hal ini dapat membantu guru mengevaluasi kemampuan siswa secara lebih komprehensif dan memberikan penilaian yang lebih akurat. Yang ketiga, melakukan penilaian secara berkala. Guru harus melakukan penilaian secara berkala, tidak hanya pada akhir semester atau tahun pembelajaran. Guru terus-menerus memberikan umpan balik seperti memberikan ulangan harian, ulangan di akhir bab mungkin bisa memberikan ulangan agar ada datanya secara berkala. Kemudian strategi peningkatan kualitas penilaian bisa dilakukan beberapanya, antara lain menggunakan tadi instrumen penilaian seperti tes tulis, presentasi atau proyek dan lain sebagainya. Mengembangkan rubrik penilaian yang jelas terukur untuk setiap jenis instrumen. Melakukan pelatihan dan supervisi kepada guru dalam penggunaan instrumen penilaian dan rubrik yang telah dikembangkan. Manfaatnya ada beberapa manfaat yang mungkin banyak ya, tapi mungkin saya akan paparkan beberapa saja. Yang pertama, yang jelas meningkatkan akurasi penilaian dan keadilan dalam memberikan nilai kepada siswa. Jadi penilaian itu bersifat objektif nantinya, tidak subjektif, tidak melihat latar belakang siswanya siapa, bagaimana atau apa. Kemudian meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan mengetahui sejauh mana siswa telah menguasai materi pembelajaran. Kemudian meningkatkan motivasi siswa untuk belajar
dengan memberikan penilaian yang jelas dan terukur. Nah, ini adalah matriks rencana perubahan dalam 5 tahun ke depan saya sebagai guru pendidikan jasmani di SMP Negeri 1 Palimanan. Adapun matriks rencana perubahan ini dalam praktiknya adalah saya masih mengusung tentang efektivitas, efektif, efisien, kemudian adaptabel. Jadi tetap dapat beradaptasi sesuai keadaan yang berlaku nantinya. 2022 mungkin siswa antusias berpartisipasi dalam pembelajaran secara umum. Jadi nantinya siswa itu tugas guru itu bukan menjadikan siswa cerdas atau yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa, atau yang tidak mahir menjadi mahir. Tapi pada hakikatnya adalah tugas guru itu untuk agar siswa itu bagaimana caranya mencintai ilmu. Kalau siswa mencintai ilmu, dapat dipastikan nanti siswa akan autopilot, atau dalam hal ini siswa bisa mencari tahu sendiri apa yang dia butuhkan, apa yang dia mau, apa yang dia minati, apa yang bakatnya dia ada di mana gitu. Kemudian dari tahun berikutnya siswa antusias berpartisipasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Itu pada dasarnya menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dengan permainan sehingga siswa tidak jenuh dalam mata pelajaran. Kemudian di tahun ketiga siswa dapat berkembang secara kognitif, afektif, dan psikomotor secara optimal atau bahkan mungkin maksimal. Di tahun keempat mungkin bisa menyalurkan minat bakat siswa di ekstrakurikuler olahraga yang ada di sekolah kami. Misalnya siswa suka basket diarahkan ke ekstrakurikuler basket, siswa suka futsal diarahkan ke ekstrakurikuler futsal, atau yang bela diri juga ada karate dan pencak silat. Kemudian yang terakhir adalah bisa meminimalisir kenakalan remaja melalui mata pelajaran pendidikan jasmani dan ekstrakurikuler olahraga. Siswa dapat berprestasi dalam ekstrakurikuler olahraga secara bertahap dari tingkat kesulitan yang terendah sampai ya setinggi mungkin, sesuai dengan minat olahraganya, apakah itu basket atau itu futsal dan lain sebagainya. Mungkin sekian saja rencana aksi perubahan yang bisa saya sampaikan. Mungkin dengan kesadaran diri saya menyadari bahwa rencana aksi perubahan yang saya buat masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu saya mohon bimbingan kepada para senior, jajaran Wakasek, kepala sekolah, dan stakeholder Dinas Pendidikan dan BKPSDM agar saya secara pribadi lebih baik lagi untuk kompetensi gurunya dan untuk Kabupaten Cirebon yang lebih maju lagi, yang lebih berakhlak dan berpendidikan. Sekian saja yang bisa saya sampaikan, sekian saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kehilafan dan kesalahan saya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kepala sekolah setuju sekali dengan aksi nyata para guru P3K yang telah dilaksanakan. Semoga
aksi nyata itu berjalan dengan lancar dan banyak manfaatnya bagi para warga SMP Negeri 1 Palimanan. Yaitu di sini juga semoga aksi nyata itu dapat bermanfaat bagi para siswa dan siswi, Bapak Ibu guru, serta staf TU dan karyawannya, serta stakeholder lainnya. Mungkin demikian pemaparan aksi nyata dari para guru P3K. Semoga sukses, lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Lihanawati, MPD, selaku Wakasek Kurikulum SMPN 1 Palimanan, telah menyaksikan pemaparan rencana aksi yang telah dibuat oleh P3K SMP Negeri 1 Palimanan. Pemaparan yang disampaikan sangat bervariasi dan kreatif, dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan program yang ada di sekolah. Saya mendukung secara penuh terlaksananya rencana aksi perubahan yang telah dibuat oleh rekan-rekan guru ASN P3K SMP Negeri 1 Palimanan.